Media Belanda, Aberdeen Live prediksi Kenzo Goodmin bakal jalani naturalisasi dan segera perkuat timnas Indonesia. Kabar mengenai Kenzo Goodmin bakal dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia ternyata sudah bahas media Belanda. Dalam laporannya mereka menilai pemain berusia 22 tahun itu rela meninggalkan tempat kelahirannya demi bermain bersama skuad Garuda. Pemain Derby County, Kenzo Goodmin dilaporkan akan beralih kewarganegaraan di level internasional. Kini pemain itu dikabarkan menjadi salah satu pemain yang saat ini berkarir di Inggris yang sedang dipertimbangkan untuk dipanggil ke timnas Indonesia, tulis laporan Aberdeen Live. Jika Kenzo pindah warga negara Indonesia, maka ia bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sambung Aberdeen Live. Jika tidak sekarang mungkin tahun depan atau musim depan, itu yang saya dengar di sini, Belanda, tutup artikel tersebut. Kabar mengenai Kenzo Goodmin menjadi perbincangan hangat penikmat sepak bola di tanah air setelah Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa akan melakukan penambahan pemain naturalisasi. Kehadirannya diharapkan mampu mempertajam lini serang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan melihat Kevin Dix dan Ryan Flamingo segera memperkuat timnas Indonesia. Sydney mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi pesaing di round 3. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Flamingo dan Kevin Dix terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Exco, Pak Arya akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Sydney Morning Sport karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Australia. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Kevin Dix dan Ryan Flamingo. Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia di round 3, bunyi judul artikel yang dibuat Sydney Morning Sport. Jika Kevin Dix, Flamingo hadir dan lainnya, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Sydney. Komentar mengejutkan Ryan Flamingo soal minat Shin Taeyong dan peluang gabung timnas Indonesia menarik diulas. Bek PSV Eindhoven itu memberikan respons positif di media sosial. Belakangan ini ramai kabar jika Ryan Flamingo mencuri perhatian Shin Taeyong. Bahkan ST kabarnya ingin sang defender segera dinaturalisasi dan gabung timnas Indonesia. Awal mula kabar tersebut berasal dari media Korea Selatan, Best 11, pekan lalu. Shin Taeyong disebut berencana semakin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Kabar ketertarikan juru taktik Korea Selatan itu sampai ke telinga Ryan Flamingo. Dia melihat unggahan Instagram Transfermarkt perihal kemungkinan gabung ke timnas Indonesia dan memberikan respons di kolom komentar. Pemain berusia 21 tahun itu menyematkan emot ikon hati dan best wishes for the Indonesian National Team di kolom komentar. Ini tampaknya menjadi sinyal Ryan bersedia memakai kostum dengan logo Garuda di dada. Hingga konten ini dibuat, tanggapan Ryan tersebut telah mendapat sekitar 9.763 likes dan 269 balasan. Di sisi lain, rencana menaturalisasi Ryan juga terus diperhitungkan banyak pihak. Kelebihan dan kekurangan jebolan Almere City ini terus ditakar. Upaya tersebut tidak lain agar naturalisasi yang dilakukan untuk timnas Indonesia tidak sia-sia. Sejauh ini Ryan telah menyumbang 28 gol dan 4 assist di semua pertandingan profesionalnya. Catatan itu terbilang cukup apik sebagai pemain yang berperan di lini belakang. Kehadiran Ryan Flamingo tentu bisa membuat skuad Garuda makin kuat jelang bermain di round 3 Pildun round 3. Kenzo Goodmin berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda.
Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Kenzo Goldmin. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela Derby County FC telah berbicara terang-terangan. Kenzo Goldmin yang masih berusia 22 tahun dan dia bermain di Liga 1 Inggris bersama Derby County. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Kenzo Goldmin mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Kenzo sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu sangat menarik, saya menerima DM, Instagram, pada setiap hari dari orang Indonesia, kata Kenzo, sebagaimana dilansir dari Football Talent. Itu sangat menarik dan benar-benar indah, Anda bisa benar-benar menjadi panutan, ada begitu banyak orang, di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. PSSI dan Erick Thohir sepertinya akan melupakan sosok Ula Romeni. Pasalnya, ada striker keturunan baru yang gaya mainnya sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Ula Romeni memang akan sangat sulit didapatkan oleh timnas Indonesia. Pasalnya, dia masih ragu untuk pindah kewarganegaraan dan melepas kesempatan untuk membela timnas Belanda. Terlebih lagi, usia Ula Romeni masih sangat muda dan masih memiliki kesempatan yang cukup panjang. Keinginan Ula Romeni untuk berjuang demi timnas Belanda tentunya sangat menyulitkan PSSI. Pasalnya, PSSI sudah ngebet untuk menaturalisasi Ula Romeni untuk pertandingan pertama timnas Indonesia di September mendatang. PSSI bahkan Shin Tae-yong belum percaya sepenuhnya dengan striker timnas Indonesia seperti Dimas Drajat bahkan Rafael Struijk. Karena alasan ini, Erick Thohir dan PSSI sudah mencari pengganti dari Ula Romeni. PSSI diketahui sedang membidik striker keturunan baru. Tidak seperti Ula Romeni dan Rafael Struijk yang bertipe second striker, pemain keturunan baru timnas Indonesia adalah sosok striker murni. Nama pemain keturunan baru tersebut adalah Mauro Zildjian. Mauro Zildjian saat ini bermain untuk FC Volendam. FC Volendam sendiri merupakan klub yang bermain di Liga 2 Belanda. Mauro Zildjian bisa menjadi opsi cadangan PSSI jika tidak bisa menggoda Ula Romeni untuk membela timnas Indonesia. Namun kurangnya, Mauro Zildjian masih belum terbukti kehebatannya, dia masih selevel dengan Jai Revens yang juga masih berumur 18-19 tahun. PSSI memberikan klarifikasi mengenai spekulasi yang beredar tentang proses naturalisasi Kenzo Goldmin, penyerang muda berusia 21 tahun dari Excelsior Rotterdam, yang belakangan ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Rumor yang berkembang luas menyebutkan bahwa Kenzo, yang telah melakukan pembicaraan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bisa menjadi pemain naturalisasi berikutnya untuk timnas Indonesia. Mengenai hal ini, anggota eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa dirinya belum menerima informasi detail mengenai calon pemain naturalisasi, termasuk Kenzo Goldmin. Saya belum memiliki informasi lengkap mengenai hal itu adalah urusan Pak Erick Thohir, ucap Arya di Jakarta Selatan. Namun saya sudah mendengar nama tersebut, saya akan bicarakan hal ini bersama Pak Erick dan ST secepatnya, jika oke kita akan percepat proses naturalisasinya, tambah Arya. Arya Sinulinga menambahkan bahwa keputusan untuk menaturalisasi pemain seringkali didasarkan pada kebutuhan pelatih, yaitu Shin Tae-yong, yang merekomendasikan nama-nama pemain sesuai dengan strategi dan kebutuhan tim. Terkait hal ini, Shin Tae-yong sebelumnya telah menyampaikan keinginannya untuk menambah beberapa pemain keturunan dalam skuad timnas Indonesia, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga pada September mendatang. Kenzo Goldmin sendiri telah mengonfirmasi bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan Erick Thohir mengenai kemungkinan mewakili timnas Indonesia, meskipun ia belum membuat keputusan final. Dalam sebuah sesi podcast dengan media Belanda, Kenzo Goldmin mengakui adanya diskusi tersebut, namun juga menyatakan masih mempertimbangkan masa depannya, termasuk peluang bermain untuk timnas Belanda atau Suriname. Ia tak menutup kemungkinan bermain untuk timnas Belanda maupun Suriname, namun serius mempertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia, laporan Football Zone menyebutkan. Media Jepang, Netsport kembali menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang akan bertambah. Sebab PSSI berencana menambah 3 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Dalam laporannya itu, media Jepang menyebut ada pemain keturunan Indonesia yang bernama Shiloh Tezan mengaku ingin menjadi WNI.
Shiloh lahir di Belanda, penyerang ini memiliki keturunan asal Indonesia. Ia sekarang bermain untuk Feyenoord, talenta yang patut diwaspadai, tulis laporan Netsport. Kualitas pemain berusia 21 tahun ini juga apik di Eredivisie Belanda. Maka dari itu, Shiloh dianggap sebagai amunisi yang bakal menakutkan bagi skuad Garuda. Sedangkan dua nama lainnya adalah sosok striker muda, yakni Daan Rots dan Kenzo Goudmin, keduanya memang telah kontak dengan PSSI. Lalu ada peluang dua pemain muda Daan Rots dan Kenzo. Kenzo berusia 22 tahun bermain untuk tim Excelsior Rotterdam, sedangkan Daan Rots pemain FC Twente, imbuh laporan tersebut. Mereka pernah bermain untuk tim muda Belanda, namun kesulitan untuk bergabung ke tim senior dan siap menjadi warga negara Indonesia, sambungnya. Jika ketiga pemain tersebut resmi dinaturalisasi, tentu ini menjadi ancaman bagi tim-tim di Asia tak terkecuali timnas Jepang, tegasnya. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol lebih ganas dari Ula Romeni, yakni Daan Rots. Ula Romeni merupakan striker yang dirumorkan jadi incaran PSSI, akan tetapi Ula Romeni sudah menolak pinangan dari PSSI. Dengan halus, Ula Romeni mengungkapkan sangat tersanjung mendapatkan tawaran bermain gabung Indonesia. Pemain keturunan Medan Indonesia ini masih mengharapkan gabung timnas Belanda. Ula Romeni yang sudah jelas menolak dinaturalisasi, kini muncul satu nama yang punya tanda-tanda bakal diproses naturalisasi, ia adalah Daan Rots. Daan Rots merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai striker dan winger, ia pun punya catatan lebih ganas ketimbang Romeni. Melansir dari catatan Transfermarkt, Daan Rots bermain dalam 40 pertandingan di musim 2023-2024. Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 assist. Sedangkan Ula Romeni musim lalu lebih banyak berkutat dengan cederanya. Pemain berusia 24 tahun ini tampil 18 pertandingan di FC Utrecht dengan sumbangan 1 gol saja. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardi Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardi Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jay Itzes, Tom Haye, hingga terbaru Kelvin Verdong dan Jens Reven. Peluang Daan Rots dan Ula Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media Australia. Laporan terkait menekankan bahwa kedua pemain ini bisa menjadi ancaman serius bagi timnas Australia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk menerapkan naturalisasi terhadap Daan Rots dan Ula Romeni. Namun, realisasi proses naturalisasi ini tidak akan berlangsung dalam waktu dekat, terutama karena PSSI sedang memastikan kepada para pemain yang diincar. Walaupun begitu, keterlibatan Daan Rots dan Romeni bisa menjadi kenyataan saat timnas Indonesia berkompetisi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Media Australia, Sydney Morning Sport pun menunjukkan ketertarikan khusus terhadap perkembangan ini. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Daan Rots dan Romeni berpotensi mengenakan seragam timnas Indonesia tepat waktu, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menghadapi tim Australia, begitu tulis laporan Morning Sport. Nama Kian Fitzjim mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jens Reven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Kian Fitzjim asal klub Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Kian Fitz yang masih berusia 21 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Kian Fitz punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Kian Fitzjim, gelandang rasa striker berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Kian Fitzjim merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Amsterdam pada tanggal 5 Juli 2003 silam.
Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Kian Fitz memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Kian Fitzgym adalah pemain gelandang serang rasa striker berdarah Belanda Indonesia Suriname, kini bergabung dengan Ajax Amsterdam, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 162 penampilan dan mampu mencetak 9 gol serta 20 assist. Gimana nih menurut kalian, apakah sosok Kian Fitzgym layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan cari penyerang ganas keturunan untuk mempertajam lini serang skuad Garuda. Jika hal itu terwujud, akankah sang bomber incaran Shin Tae-yong tersebut bisa jadi top skor timnas Indonesia sepanjang masa? Media lokal, Indonesia Abroad, pernah menyebut bahwa Shin Tae-yong melalui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah mencari penyerang keturunan yang bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia pun mendorong proses naturalisasi itu segera dilakukan sebelum September 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di timnas Indonesia, tulis Indonesia Abroad. Erick Thohir mengatakan akan mengupayakan mendatangkan pemain depan. Pemain ini diharapkan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di round 3. Karena itu, proses naturalisasi harus dilakukan dari sekarang, imbuhnya lagi. Masih dari Instagram Indonesia Abroad, ada 4 penyerang top yang bisa dinaturalisasi PSSI yakni Ula Romeni, Kenzo Goudmin, Daan Rots dan Shiloh Tezan. Lantas, akankah keempat bomber incaran Shin Tae-yong di atas bisa jadi top skor timnas Indonesia sepanjang masa jika sudah dinaturalisasi? Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan melihat Mees Hilgers dan Daan Rots segera memperkuat timnas Indonesia. Sydney mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi tim kuat di Asia. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Daan Rots dan Mees Hilgers terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen, Yunus Nusi, dan Pak Arya Sinulinga, akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Sydney Morning Sport karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Australia. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Daan Rots dan Mees Hilgers. Presiden Thohir, Indonesia akan menaturalisasikan 2 bintang Belanda lagi untuk bersaing dengan Australia, bunyi judul artikel yang dibuat Sydney Morning Sport. Jika Mees Hilgers dan Daan Rots hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Sydney. Pemain Excelsior Rotterdam menunggu panggilan dari PSSI untuk membela timnas Indonesia. Nama Kenzo Goudmin belakangan ini memang cukup menarik perhatian pecinta sepak bola di tanah air. Penampilan gemilangnya di Liga Utama Belanda cukup untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Kenzo. Tak sedikit masyarakat yang berharap pemain berusia 22 tahun bisa dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Pemain berdarah Suriname Belanda pun akhirnya angkat bicara mengenai peluangnya membela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu akun Instagram Indonesia Abroad. Kenzo mengatakan bahwa dirinya bersedia bermain untuk timnas Indonesia, namun dengan kondisi tertentu. Tergantung momennya pas, pemanggilan dari timnas Indonesia, kata Kenzo dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Ia baru bersedia membela timnas Indonesia jika dipanggil oleh PSSI saat ini. Tapi, Kenzo mengaku akan menolak jika PSSI terlalu lama memanggilnya. Pasalnya sang pemain juga mempunyai peluang bermain bersama timnas Belanda dan Suriname. Jika PSSI memanggil saya sekarang, saya akan siap bermain untuk Indonesia, namun jika terlalu lama mungkin saya akan bermain untuk Suriname, lanjut kutipan tersebut. Meski proses naturalisasinya masih hanya rumor semata, namun pemain 22 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia.
Banyak rumor di medsos jika bergabungnya penyerang 22 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Sydney Morning Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan grade A. Kita tahu Indonesia dan Australia akan kembali saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia Round 3, tulis Morning Sport. Mereka tidak ada hentinya menambah pemain keturunan top Eropa. Terbaru kita dengar bahwa ada pemain FC Twente berposisi penyerang akan segera dinaturalisasi, tambahnya. Rumor itu pun terus datang terdengar sampai sini, Australia. Ini tentu menjadi perhatian khusus untuk timnas Australia, karena Indonesia benar-benar serius menatap Piala Dunia 2026, lanjutnya. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim nasional Australia akan kesulitan melawan Indonesia, tegas Morning Sport. Perburuan terhadap pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia terus dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir belum bisa mengungkap nama-namanya. Sebab, ia baru berencana melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain diaspora itu. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video conference pada minggu-minggu ini, ujar Erick Thohir kepada awak media. Nanti namanya belakangan, kalau sudah datang dan salaman, mudah-mudahan deal, nantikan kejutan besar, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia di kualifikasi Pildun Round 3. Kami mempunyai standar yang tinggi. Kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, ini sudah round 3 selangkah lagi masuk Piala Dunia, tutur Erick Thohir. Sekarang, saya meminta pelatih, Shin Tae-yong, untuk terus mencari pemain naturalisasi grade A, ucap Erick Thohir. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol lebih ganas dari Ula Romeni, yakni Daan Rots. Ula Romeni merupakan striker yang dirumorkan jadi incaran PSSI. Bahkan sang pemain mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain FC Utrecht tersebut belum memberikan jawaban apakah bersedia untuk memperkuat skuad Garuda. Ula Romeni masih belum jelas, kini muncul satu nama yang punya tanda-tanda bakal diproses naturalisasi, ia adalah Daan Rots. Daan Rots merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai striker dan winger. Ia pun punya catatan lebih ganas ketimbang Romeni. Melansir dari catatan Transfermarkt, Daan Rots bermain dalam 40 pertandingan di musim 2023-2024. Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 assist. Sedangkan Ula Romeni musim lalu lebih banyak berkutat dengan cederanya. Pemain berusia 24 tahun ini tampil 18 pertandingan di FC Utrecht dengan sumbangan 1 gol saja. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardy Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardy Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jay Idzes, Tom Haye, hingga terbaru Kelvin Verdong. Sebuah tekad diungkapkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, demi mendapatkan sosok kiper baru bagi tim yang dilatihnya. Sebab perpindahan Federasi Marten Paes dari Belanda ke Indonesia belum menemui titik terang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku siap belusukan demi mencari penjaga gawang diaspora bagi skuad Garuda. Shin Tae-yong mengaku bahwa kesulitan yang dihadapinya saat ini adalah mencari sosok penyerang dan penjaga gawang bagi timnas Indonesia. Ia mengaku sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk bisa mendapatkan sosok yang dicarinya tersebut. Jika ada, saya akan terbang ke Belanda atau negara manapun untuk mencari pemain berdarah Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam sebuah sesi wawancara. Saya tetap butuh penjaga gawang dan penyerang untuk melengkapi posisi yang lebih baik, sambungnya. Karena kita tahu Marten Paes belum selesai proses perpindahan federasi, jadi jika ada ya kita harus ambil, tegasnya. Media Malaysia sebut calon pemain timnas Indonesia Devine Rens jadi pemain termahal di Asia Tenggara. Sebab, pemain berdarah Belanda itu memiliki nilai pasar mencapai 173,82 miliar.
Walau masih rumor semata, media Malaysia Football sudah menyoroti pemain Ajax Amsterdam tersebut. Menurut akun Instagram tersebut, sang pemain akan menjadi pesepak bola termahal di Asia Tenggara. Calon pemain Indonesia, posisi RB bermain di Ajax Amsterdam, market value 173,82 miliar, tulis unggahan akun tersebut. Dia akan menjadi yang termahal di kawasan Asia Tenggara jika sang pemain memperkuat Indonesia, tambahnya. Berkaca dari Transfermarkt, Devine memang memiliki nilai pasar 173,82 miliar. Itu artinya, dia tidak hanya akan jadi pemain termahal di Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara. Devine Rens yang bermain sebagai bek kanan saat ini membela Ajax Amsterdam di Liga Belanda 2023 hingga 2024, Eredivisie. Tentu saja, kehadiran Devine akan menambah kekuatan timnas Indonesia terutama di lini belakang. Pemain dengan tipe sepertinya akan sangat berguna untuk menjaga keseimbangan di lini belakang. Media Jepang, Football Tribe Japan, takjub dengan penampilan pemain timnas Indonesia, Justin Hubner. Bahkan, Football Tribe Japan menyebut bahwa bek 20 tahun itu jadi momok bagi timnas Jepang saat menghadapi timnas Indonesia. Justin Hubner jadi momok menakutkan, seorang bintang masa depan yang memberikan segalanya untuk timnya, tulis media tersebut. Khusus bagi Justin Hubner, pemain kelahiran 2004 itu dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepak bola Indonesia. Hal itu membuat Football Tribe Japan takjub dengan wonderkid milik Wolves, klub divisi utama Liga Inggris tersebut. Dalam artikelnya, Football Tribe Japan mengklaim Justin Hubner telah membuat kemajuan pesat untuk timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Bahkan, mereka menyebut pemain berdarah Belanda Indonesia itu sebagai momok bagi Jepang karena penampilannya yang apik. Pemain ini telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari tim kelompok umur hingga timnas senior, tulis Football Tribe Japan. Di Piala Asia 2023, bintang 20 tahun itu juga bermain sangat solid sehingga menyulitkan Jepang menembus pertahanan Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Heriberto Tavares tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor jika bergabungnya penyerang 27 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Sydney Morning Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Australia akan kembali bertemu Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia Round 3, pastinya ini akan sangat seru, tulis media tersebut. Terlebih Indonesia akan terus menambah pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa, tambahnya. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini. Australia, ini cukup menjadi ancaman tim nasional Australia, ujar Morning Sport. Terbaru ada nama Heriberto Tavares, salah satu pemain yang bermain di Liga Top Eropa, lanjut Morning Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim nasional Australia akan kesulitan melawan Indonesia, tegasnya. Berikut profil Devine Rens, bek keturunan milik Ajax Amsterdam yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata DAF dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Devine Rens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek ini bisa menjadi pelapis bagi Sandy Walsh di lini belakang. Devine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam. Ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini naik ke tim utama. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub.
Devine Rens memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 21 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan promosinya ke tim utama Ajax Amsterdam. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional.